Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara-saudara sekalian. Kita lanjutkan pembelajarannya. Kita masuk ke dalam subbab bagaimana kita menyajikan pandangan dalam bentuk teks esai. Jadi di sini diberikan sebuah teks esai ya, mengenai judulnya adalah kearifan lokal makanan zaman dahulu. Nah, silakan kalian baca tersendiri ya, tidak perlu Pak Jul bacakan. Nah, kemudian kita akan mencoba untuk memahami ya dari pandangan-pandangan yang dinyatakan di dalam tabel B ya di sini, apakah dia sesuai atau tidak. Seperti itu. Nah, ini hanya sebatas untuk latihan ya. Tapi seyogianya tujuan dari subbab ini adalah bagaimana kalian mengerti suatu mengerti suatu teks. Jadi bukan hanya kemampuan kita membaca secara umum, tapi kita membaca, tapi kita juga mengerti maksud, arti maupun tujuan dari teks tersebut. Nah, cuman di sini dimudahkan dalam artian kita hanya sebatas untuk menentukan apakah beberapa pernyataan di sini itu sesuai atau tidak. Gitu ya. Silakan kalian baca, kemudian kita akan mempelajari mengenai masing-masing pernyataan. Kita mulai dari yang pertama. Memori masa kecil para pedagang kuliner zaman dahulu terhubung dengan memori kolektif banyak orang pada makanan yang sama. Para pedagang dan para pembeli merayakan nostalgia rasa makanan zaman dahulu bersama-sama. Nah, ini jelas ya. Ini merupakan kalimat terakhir pada paragraf pertama di sini. Ya kan? Nah, berarti kita bisa menentukan bahwa pernyataan yang pertama adalah sesuai. Lanjut. Yang kedua, tidak selalu muncul kenangan pada masa silam tentang makanan khas yang dibeli dari pasar. Nah, ini kontradiktif dengan pernyataan satu. Kalau pernyataan satu sesuai, otomatis kalau dua karena dia kontradiktif, berarti pernyataan dua adalah tidak sesuai. Kontradiktifnya apa? Nah, ini terhubung dengan memori kolektif banyak orang. Berarti ada kenangannya. Tapi kalau yang nomor 2 tidak selalu muncul kenangan. Nah, itu kan dua hal yang saling bertolak belakang. Lanjut nomor ketiga. Di pasar legi kota gede kita akan takjub menemukan makanan zaman dahulu dijajakan. Nah, kita bisa lihat pada paragraf yang ke berapa ini? Ketiga ya. Mana kota gede? Di acara pasar kangen. Pasar legi itu, ini pasar kangen ini. Pak Jul sendiri belum membaca. Pasar kangen Jogja. Di pasar, oh ini. Pasar legi kota gede. Kita akan takjub menemukan makanan zaman dahulu dijajakan. Nah, berarti pernyataan ketiga jelas sesuai ya, berarti sesuai dengan pernyataan yang ada di dalam paragraf ketiga. Lanjut untuk yang pernyataan nomor 4. Seperti memasuki lorong waktu, jajanan tradisional membawa orang-orang kembali pada pengalaman hidup di masa lalu. Nah, ini jelas sesuai ya. Karena apa? Karena pada beberapa prolog teks ya sudah mengatakan tadi di awal paragraf itu seolah-olah dengan memakan makanan jajanan zaman dahulu kita seolah-olah dibawa kembali ke zaman pada saat makanan tersebut terkenal. Jadi mungkin makanan-makanan tradisional itu kan merupakan makanan-makanan khas pada saat zaman kerajaan. Nah, jadi seolah-olah kita makan atau kembali ke zaman kerajaan. Nah, ini tentunya adalah benar ya. Kalau ingin bukti autentiknya di dalam teks, kita bisa tentukan di paragraf 1, 2, 3, 4, 5 di sini ya. Seperti memasuki lorong waktu, jajanan tradisional membawa orang-orang kembali pada pengalaman hidup di masa lalu. Sebenarnya tanpa membuktikan di dalam paragraf ini, kita sudah bisa menyimpulkan di sini ya. Seperti itu. Jadi pernyataan 4 adalah sesuai. Kemudian yang kelima.
Kisah para penjual makanan zaman dahulu yang populer karena unik, khas, dan lezat itu belum merebak di media massa, di media sosial. Nah, kisah para penjual ya tentu tidak mungkin merebak di media sosial. Media sosial itu lahirnya baru belakangan ini, baru 5-10 tahun akhir ini, ya. Pada zaman dahulu tidak mungkin, familiarnya ya hanya sebatas pada lingkungan kerajaan atau di pasar saja. Seperti itu. Dan antara daerah yang satu dengan daerah yang lain juga belum tentu mengenal masing-masing makanan khasnya. Karena apa? Karena komunikasinya masih terbatas, transportasinya juga masih terbatas, hanya sebatas jalan kaki atau menggunakan hewan seperti halnya naik delman atau naik kuda. Nah, zaman-zaman dahulu kan belum ada yang namanya teknologi mesin. Jadi jelas nomor 5 itu adalah pernyataan tidak sesuai. Oke, gitu ya. Saya rasa cukup. Semoga bermanfaat. Bagaimana kesimpulannya? Harapannya dari pembelajaran ini adalah kalian bisa mengerti isi, arti, tujuan, manfaat dari sebuah kegiatan membaca teks. Jadi bukan hanya sebatas membaca saja tanpa tahu isinya. Gitu, terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.